Sunario ini sempat lengah. Dia tidak sadar ternyata Sarmo secara diam-diam dan terburu-buru menyampurkan racun serangga ke dalam minuman Sunario. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang akan kita ceritakan kali ini merupakan sebuah cerita yang berasal dari Jawa Tengah yang tega menghilangkan 4 nyawa orang secara berantai dengan berbagai alasan. Kejahatan yang dia lakukan ini baru berhasil terungkap di akhir tahun 2023 lalu. Padahal kejadian dia mengeksekusi orang itu sudah dia mulai dari tahun 2020 sampai ke tahun 2022. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang kejam ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Jumlah korban kasus berantai Wonogiri bertambah. Hal itu terungkap setelah kepolisian melakukan pendalaman dan mengulik keterangan dari tersangka bernama Sarmo, 35 tahun. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ada seorang laki-laki yang bernama Sarmo. Sarmo ini umurnya sudah 35 tahun. Sarmo ini tinggal bersama dengan anak serta istrinya di sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup sederhana. Di lingkungan tempat dia tinggal, Sarmo ini dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang sangat baik. Orang-orang mengenal dia sebagai pribadi yang ramah, memiliki tata krama yang baik, dan selama Sarmo tinggal, para tetangganya itu tidak sedikit pun pernah melihat hal negatif yang dilakukan oleh Sarmo. Dia layaknya orang-orang Jawa yang selalu bersikap sopan dan santun terhadap orang lain. Dia disukai oleh lingkungannya. Dan tidak hanya itu, kepercayaan orang-orang membuat dia kemudian dipercaya menjadi partner di dalam beberapa bisnis dan usaha. Namun ternyata sobat, di balik image-nya yang baik di mata orang lain, ternyata Sarmo ini memiliki sifat yang sangat buruk di balik itu semua yang tidak dia perlihatkan. Dia memang jago menebarkan citra baik di hadapan masyarakat. Namun Sarmo ini memanfaatkan sosial media sebagai wadah untuk dia bisa mendapatkan peluang agar bisa berkenalan dengan orang-orang yang menguntungkan bagi usahanya. Yang mana melalui akun Facebook, Sarmo ini mulai menjalin hubungan dengan menambah pertemanan ke beberapa orang asing atau orang random. Saat dia bermain Facebook, dia sempat bertemu dan berteman dengan seorang perempuan yang bernama Katiani. Katiani ini merupakan seorang wanita asal Girimarto, Wonogiri yang umurnya masih 27 tahun. Katiani ini sudah memiliki suami yang bernama Gito dan mereka sudah mempunyai seorang anak. Hubungan antara Katiani dan Gito bisa dikatakan sangat harmonis. Keluarga mereka tidak pernah ada masalah apapun. Namun ternyata di tengah-tengah keharmonisan keluarga dari Katiani, bisa-bisanya Katiani malah berhubungan dengan Sarmo yang dia kenal melalui Facebook. Niat Sarmo itu sebenarnya bukanlah ingin selingkuh, melainkan dia ingin mencari peluang untuk dia bisa mendapatkan uang. Namun demikian, pada saat dia berkenalan dengan Katiani, justru Katiani lah yang berniat ingin berselingkuh dengan Sarmo dan menduakan suaminya, Gito. Lalu, sejak dia berkenalan dengan Sarmo, Katiani mulai merasakan kebahagiaan yang berbeda. Yang mana baru saja 8 hari berkenalan, dia sudah memutuskan untuk bertemu dengan Sarmo. Dan dia yang mengajak Sarmo untuk bertemu duluan. Di saat itu, tepat di tanggal 12 Februari tahun 2020, mereka pun bertemu. Di pertemuannya dengan Sarmo, Sarmo mengajak Katiani untuk jalan-jalan ke daerah Tawangmangu. Di dalam perjalanan, mereka berdua banyak melakukan perbincangan. Dan ketika mereka lama berbincang,
Tibalah keduanya berada pada pembahasan soal masalah keuangan. Dan memang itu tujuan dari awal Sarmo ingin berkenalan dengan Katiani. Saat itu Katiani mengatakan kalau dia berencana ingin menjual motor agar mendapatkan sejumlah uang. Dan di saat itu Katiani berkata kepada Sarmo, "Kamu mau nggak anterin aku jual motor ini?" tanyanya. Sarmo pun menjawab, "Boleh, ayo aku antarkan gak apa-apa." Dan kemudian mereka pun pergi. Yang mana tadinya niatnya mau jalan-jalan, tetapi justru berubah untuk ingin menjual motor yang dibawa oleh Katiani. Entah apa yang difikirkan oleh Katiani di saat itu. Entah dia memang sedari awal sudah berniat menjual motor itu dan sudah izin kepada suaminya atau belum. Tapi yang jelas, singkat cerita, keduanya pun berhasil menjual motor dari Katiani. Dan Katiani menerima uang sebesar 11,5 juta rupiah. Setelah berhasil menjual motor tersebut, mereka pun langsung pulang dengan berboncengan. Yang mana di saat itu Sarmo yang sebenarnya sedang butuh uang, sedari awal sudah berniat ingin merayu Katiani untuk mencari peluang agar bisa mendapatkan uang yang sekarang dimiliki oleh Katiani. Lalu, tanpa basa-basi, Sarmo pun langsung berkata kepada Katiani seperti ini. "Wah, jadi banyak ya duit kamu sekarang?" tanya Sarmo. Kemudian Katiani menjawab, "Iya nih, lumayan lah." Lalu selanjutnya, entah apa yang ada di pikiran Sarmo. Yang jelas, tiba-tiba Sarmo yang baru saja kenal dengan Katiani dan baru satu kali bertemu dengan Katiani memberanikan diri dengan berkata, "Boleh nggak uangnya aku pinjam dulu? Lagian uangnya nggak akan kamu pakai dulu kan? Aku lagi butuh uang nih." Ucapnya kurang lebih seperti itu. Katiani yang di saat itu merasa baru saja mengenal Sarmo, dia tidak percaya untuk langsung meminjamkan uangnya itu. Dan dia berkata kurang lebih seperti ini, "Aduh, bukannya aku gak mau ngasih ya, tapi kan aku juga butuh nih untuk keperluanku. Lagian nanti aku bingung harus bilang apa sama suamiku kalau ditanya uangnya aku kemanakan. Kan hasil penjualan motor tuh, ya aku harus jawab apa?" ucap Katiani sembari memberi alasan itu. Lalu Sarmo berkata, "Halah, bilang aja kamu gak percaya kan sama aku. Ya udah gak apa-apa," ucap Sarmo dengan nada yang kecewa. Dari saat itu, Katiani merasa Sarmo ini seperti orang yang marah. Dan dia pun bertanya, "Lah, kamu kok jadi berani marah ya sama aku? Lagian kamu mikir lah, kita baru kenal, masa kamu begitu langsung pinjam-pinjam uang?" ucap Katiani. Dari sinilah akhirnya mereka terlibat perdebatan. Perdebatan itu berubah menjadi pertengkaran yang hebat, yang mana ternyata hal itu membuat Sarmo kesal kepada Katiani. Saat itu, Sarmo yang kesal menyimpan dendam di dalam hatinya. Dia merasa sakit hati kepada wanita yang baru saja dia kenal itu. Lalu tidak lama kemudian, Sarmo pun berusaha meredam emosinya. Begitu juga dengan Katiani. Dan berhubung motor Katiani sudah dijual, jadilah Sarmo di saat itu menawarkan diri untuk mengantarkan Katiani. Katiani pun mengiyakan tawaran dari Sarmo. Sambil berboncengan di atas sepeda motor, mereka pun melakukan perjalanan untuk pulang. Sarmo yang sebelumnya berniat mengantarkan Katiani tiba-tiba melajukan motornya melewati jalan di Kecamatan Puhpelem, Wonogiri. Di saat itu, tiba-tiba Sarmo mengarahkan sepeda motornya ke sebuah gang menuju ke sebuah pemakaman di Kelurahan Giriharjo. Di sana, tiba-tiba dia memberhentikan motor dan kembali membahas masalah uang tadi. Dia lagi-lagi meminta Katiani agar mau meminjamkannya uang dari hasil penjualan sepeda motor itu. Namun, Katiani tetap menolak. Lalu tiba-tiba saja, cuaca mendung dan hujan. Mereka kemudian berteduh dan masuk ke dalam sebuah bangunan di area pemakaman itu. Sembari berteduh, Sarmo masih berusaha merayu Katiani agar Katiani mau meminjamkan uang kepadanya. Namun di saat itu, Katiani terus saja menolak. Merasa kesal karena ditolak berkali-kali, Sarmo pun akhirnya naik pitam. Tiba-tiba dia merasa emosi dan entah apa yang dikatakan oleh Katiani di saat itu sampai-sampai Sarmo ini dengan tega melakukan kekerasan kepada Katiani. Dia secara tiba-tiba mencekik Katiani di dalam bangunan tempat mereka berteduh tersebut, yang kebetulan sekali
karena itu adalah wilayah pemakaman, jadi di sana sangat sepi. Sarmo mencekik Katiani dengan sekuat tenaga, dan di saat itu Katiani berusaha untuk melawan, namun tenaga Sarmo sangat besar, hingga akhirnya Katiani yang tidak bisa bernafas meninggal seketika setelah dicekik oleh Sarmo. Setelah Katiani benar-benar tidak bergerak, barulah Sarmo ini melepas cekikannya. Di saat itu, dia sempat memeriksa kondisi Katiani. Apakah Katiani masih hidup atau justru sudah meninggal dunia setelah berhasil mengeksekusi Katiani. Selanjutnya Sarmo mengambil sejumlah uang senilai 11,5 juta rupiah dari hasil penjualan motor yang masih dibawa oleh Katiani. Di saat itu Sarmo tidak semerta-merta langsung kabur, tapi dia berpikir bagaimana agar dia bisa menghilangkan jejak. Dan kebetulan sekali, wilayah tersebut adalah wilayah pemakaman. Dan dia berpikir untuk membuang jenazah Katiani di sekitar pemakaman itu. Dan tidak hanya itu, dia juga membuang tas lempang dan handphone milik Katiani ke bawah jembatan yang lokasinya tidak jauh dari pemakaman tempat mereka berteduh. Untuk menghilangkan kecurigaan, Sarmo juga membuat skenario dengan menghubungi suami Katiani. Di saat itu, dia mengirimkan pesan melalui handphone Katiani yang isinya seolah-olah Katiani ini ingin pergi kabur, meninggalkan suami dan satu anak mereka untuk kabur ke Kalimantan Timur karena sudah memiliki pria idaman lain. Dan hal itu dilakukan oleh Sarmo agar keluarga Katiani tidak mencari Katiani dan merasa kecewa kepada Katiani karena sudah berkhianat. Padahal semua itu dia lakukan agar bisa menyamarkan aksi eksekusi yang sudah dia lakukan. Dan ternyata skenario dia itu berhasil, yang mana jenazah Katiani tidak ditemukan oleh siapapun setelah berbulan-bulan hilang. Padahal jasadnya itu hanya digeletakkan di pemakaman oleh Sarmo, yang kebetulan pemakaman di wilayah perkampungan itu jarang sekali ada yang memeriksa atau yang berkeliling. Bahkan sobat, jenazah itu baru ditemukan oleh warga ketika sudah dalam keadaan menjadi tulang belulang, yang mana penemuan tersebut membuat polisi sudah sulit dalam mengidentifikasi jasad tersebut serta pelaku dari aksi keji tersebut. Sementara itu, keluarga dari Katiani sudah tidak peduli karena merasa Katiani ini berkhianat dan meninggalkan anak serta suaminya. Jadinya mereka sama sekali tidak mencari tahu kemana Katiani pergi. Skenario ini bisa matang karena suami Katiani merasa Katiani ini benar-benar berkhianat. Pasalnya, Katiani membawa uang hasil penjualan motor dan skenario dari Sarmo benar-benar berjalan mulus. Lalu, waktu terus berjalan. Sarmo yang sudah berhasil menghilangkan jejaknya sebagai seorang eksekutor kejam tetap melanjutkan kehidupannya seperti biasa, seperti tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dia sudah menikmati uang yang dia ambil dari korbannya, Katiani. Walau memiliki perilaku yang sangat keji, orang-orang tetap memandang Sarmo ini sebagai laki-laki yang sangat baik. Bahkan beberapa orang sangat percaya kepadanya. Salah satunya adalah Agung Santosa yang merupakan seorang pengusaha kayu. Saat itu, Agung Santosa yang mengenal Sarmo sejak lama, entah bagaimana awalnya, dia merasa sangat tertarik untuk mengajak Sarmo berbisnis bersama. Pada saat mereka memulai bisnis bersama, Agung sempat berbicara dengan istrinya. Di saat istri Agung mendengar penjelasan dari Agung bahwa dia mau berbisnis dengan Sarmo, entah mengapa di saat itu istrinya punya feeling yang gak enak. Istrinya tersebut kurang setuju dengan rencana suaminya itu, yang mana dia melihat suaminya itu terlalu percaya kepada Sarmo. Sementara dia memiliki firasat kalau Sarmo itu bukanlah orang yang tepat untuk diajak berbisnis oleh suaminya. Ya, feeling istrinya ini memang kuat. Namun, apa boleh buat, Agung di saat itu tidak menghiraukan perkataan dari sang istri, yang mana setelah dinasehati oleh istrinya, Agung ini justru semakin yakin dan semakin ingin untuk memberikan kepercayaan kepada Sarmo dalam memegang serta mengelola uang bisnis mereka. Bahkan sobat, tempat usaha mereka berdua sampai dipindahkan dan dikelola oleh Sarmo. Saat bisnisnya dipindahkan,
Bangunan tempat usaha tersebut menyewa kepada seorang pemilik tanah yang bernama Sudimo. Sejak bisnisnya itu dipindahkan, hampir setiap hari Sarmo ini meminta uang untuk kebutuhan bisnis yang mana jika ditotalkan, uang tersebut sudah mencapai 800 jutaan. Dan bisnis tersebut berjalan dengan lancar hingga beberapa waktu. Sampai di suatu ketika, Agung yang sudah mulai menyadari kalau ada yang tidak beres. Sekitar bulan November tahun 2021, dia berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke kediaman Sarmo dengan maksud ingin menagih hutang. Lalu, istri Agung pun mengizinkan suaminya itu untuk pergi. Pada saat itu, Agung pun pergi menemui Sarmo. Dia pergi sendirian dengan mengendarai motor berjenis Honda Beat. Pada saat itu, Agung menemui Sarmo di sebuah gubuk ladang jahe Dukuh Ciman dekat dengan ladang usahanya. Saat menemui Sarmo, Agung ini langsung to the point dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. "Sarmo, aku maksudnya menemui kamu di sini, aku mau nagih uang hasil bisnis. Oh iya, aku juga ngasih modal paling besar ya di bisnis ini. Terus juga kemarin beberapa kali aku mengirimkanmu uang dan totalnya hampir 800 juta. Jadinya ya sepadanlah kalau aku minta hak lebih atas bisnis ini," ucap Agung di saat itu kepada Sarmo. Di saat itu, Sarmo tidak banyak membela diri. Dia manggut-manggut saja. Namun berbeda di dalam hatinya, yang mana sebenarnya dia sangat kesal. Dia kesal dengan permintaan Agung tersebut. Bahkan kekesalannya itu membuat dia menjadi emosi, namun tidak dia perlihatkan kepada Agung. Namun Sarmo ini sempat terfikir, bagaimana kalau Agung ini dia habisi saja. Dan dia berpikir ingin meracuni Agung. Lalu tiba-tiba saja setelah diam sejenak, Sarmo berkata, "Ya udah sebentar ya, aku mau ambil minum dulu. Kamu belum minum kan? Aku ambil dulu ya." Agung di saat itu yang tidak curiga apa-apa, lantas mempersilahkan Sarmo untuk pergi. Di saat itu, minuman pun dipersiapkan oleh Sarmo. Dan ternyata minuman tersebut ditambahkan dengan racun jenis potas oleh Sarmo. Lalu setelah mencampurkan racun tersebut, Sarmo langsung membawa minuman itu dan diberikan kepada Agung. Entah Agung ini tidak mencium adanya bau aneh dari minuman itu. Tapi yang jelas, Agung meminum minuman tersebut tanpa ragu. Dan secara tiba-tiba, Agung pun kejang-kejang hingga akhirnya kehabisan nafas dan meninggal dunia seketika. Di saat itu, Sarmo pun merasa puas dan Sarmo pun memastikan kalau Agung ini sudah tidak bernyawa. Dan setelah memastikan hal itu, Sarmo langsung saja menyeret Agung ke dalam hutan yang berada di belakang tempat usahanya. Lalu Sarmo kemudian membiarkan jasad Agung tergeletak di tengah hutan selama 1 malam di sana. Baru keesokan harinya, Sarmo meminta tolong ke anak buahnya untuk dibuatkan sebuah lubang sedalam 2 meter yang masih berada di area usahanya itu. Saat itu Sarmo bilang, lubang itu akan dia gunakan sebagai tempat penampungan tandon air. Dan anak buahnya pun menuruti perintah Sarmo. Setelah lubang itu digali oleh anak buahnya, selanjutnya Sarmo menunggu waktu yang pas untuk memindahkan jasad Agung ke dalam lubang dan lalu menguburnya. Dan tidak sampai di situ, untuk memperhalus aksinya lagi agar tidak ketahuan, selanjutnya dengan handphone milik Agung, Sarmo ini mengirim pesan kepada anaknya Agung. Ya, masih dengan skenario yang sama. Namun entah bagaimana, Sarmo ini bisa membuka semua handphone orang-orang, padahal pastinya orang tersebut mengunci handphonenya. Entah mungkin Sarmo ini hanya memindahkan kartu nomor handphone itu saja, lalu mengirimkan chat dari handphone pribadinya. Yang jelas di saat itu, Sarmo berpura-pura menjadi Agung, lalu mengirimkan chat kepada anaknya dengan bilang kalau bapaknya minta dijemput di daerah Juwiringin. Anaknya yang mendapatkan pesan tersebut kemudian mengiyakan. Dia pergi ke daerah Juwiringin untuk menjemput ayahnya. Saat tiba di tempat yang diminta, anaknya tidak menemukan Agung di sana. Dan Sarmo mencoba membuat skenario seolah-olah Agung ini masih hidup. Dan skenario itu dibuat 2 kali. Dan Sarmo berhasil mengelabui keluarga dari Agung hingga bertahun-tahun. Sebenarnya pada saat itu keluarganya sudah curiga, namun mereka buntu dan tidak menemukan titik terang. Jadinya mereka berpikir kalau mungkin saja Agung tidak ada kabar karena sibuk dengan urusannya dan mulai lupa kepada keluarga. Lalu waktu terus berjalan. Motor Honda Beat milik Agung yang dia kendarai ke tempat Sarmo itu akhirnya diganti warna oleh Sarmo dan juga diganti plat nomornya.
setelah Agung tewas saat Sarmo ini sedang pusing-pusingnya mengatur bisnis. Sekitar tanggal 27 Februari tahun 2022, Sudimo yang merupakan pemilik tanah tempat usahanya Sarmo datang ke sana dengan maksud menagih uang sewa tanah. Namun di saat itu secara kebetulan Sarmo sedang tidak memegang uang dan dia tidak bisa membayar. Makanya karena Sarmo tidak mau ambil pusing, dia akhirnya mengambil tindakan yang sama yang dia lakukan kepada Agung. Yang mana saat itu ternyata Sarmo sudah mulai ketagihan menghabisi nyawa orang lain. Di saat itu dia mempersilahkan Sudimo untuk duduk dan Sarmo lagi-lagi memberikan tamunya itu minum dan ternyata sudah ditaburi racun. Lalu kejadian yang sama terulang. Sudimo tergeletak tidak bernyawa karena keracunan dan jenazah Sudimo digeletakkan begitu saja di hutan di belakang tempat usahanya. Lalu seperti biasa, Sarmo ini membuat skenario lagi seolah-olah Sudimo ini mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat itu, Sarmo meletakkan botol racun di tangan Sudimo dan hingga keesokan harinya ada seseorang yang menemukan Sudimo dan saat penemuan tersebut dengan hebohnya dia mengatakan kalau ada orang yang mengakhiri hidup di semak-semak. Pada saat itu, warga pun jadi panik. Semua berkerumunan dan melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad Sudimo dan melihat posisinya Sudimo memang meninggal keracunan dengan menggenggam botol racun jenis potas. Dan hasil dari otopsi, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Sudimo, yang mana skenario dari Sarmo berjalan lancar. Polisi percaya kalau Sudimo ini adalah orang yang mengakhiri hidupnya. Namun di dalam kejadian ini, pihak keluarga yang mengetahui penemuan jasad Sudimo tidak yakin begitu saja atas apa yang menimpa pada Sudimo. Karena menurut keluarga, mereka sedang tidak ada masalah. Jadi sangat aneh jika Sudimo ini mengakhiri hidup tanpa alasan. Dan setelah beberapa lama polisi melakukan penyelidikan, namun tetap saja polisi tidak menemukan bukti tentang apapun persoalan adanya aksi eksekusi yang melibatkan orang lain karena tidak adanya bekas kekerasan di tubuh Sudimo. Dan di samping itu, Sarmo yang aksinya tidak ketahuan setelah tewasnya Sudimo, dia bukan hanya ingin terlepas dari sewa tanah itu saja, tapi Sarmo memiliki niat yang mana entah bagaimana caranya Sarmo ini ingin menguasai surat kepemilikan tanah dengan memalsukan beberapa tanda tangan. Lagi-lagi, ternyata dia berhasil. Dan semuanya berjalan dengan mulus sampai dia bisa menguasai tanah tersebut. Hanya butuh waktu beberapa bulan setelah dia mengeksekusi 3 nyawa, Sarmo ini masih bisa hidup dengan tenang. Lalu tiba-tiba Sarmo mengalami masalah keuangan yang cukup serius, yang mana di saat itu dia membutuhkan tambahan modal untuk menyelamatkan bisnisnya yang mulai merosot. Saat itu dia kepikiran ingin meminjam uang kepada seorang teman yang bernama Sunario. Pada saat itu dia ingin meminjam sebanyak 8 juta rupiah dengan jaminan sebuah mobil Grand Max milik temannya. Pada saat meminjam itu, mereka berdua sudah menyepakati tanggal pengembaliannya. Namun sobat, pada saat jatuh tempo, ternyata Sarmo ini tidak bisa membayar dan di saat itu dia bingung harus dapat uang dari mana. Ditambah temannya yang punya mobil juga sudah mulai meminta mobilnya dikembalikan. Di saat itu, Sarmo mulai buntu. Akhirnya dia pun kembali merencanakan aksi eksekusi terhadap temannya yang mobilnya dia pinjam untuk jadi jaminan. Lalu, sambil memikirkan cara lain, Sarmo di saat itu meminta waktu kepada temannya Sunario. Hingga tibalah waktunya, tepat di tanggal 27 April tahun 2022 malam. Sarmo sempat menelpon Sunario dan bilang seperti ini. Ini aku mau lunasin hutangnya. Udah ada nih uangnya, kita ketemuan ya, ucap Sarmo di saat itu. Lalu dengan senangnya Sunario, karena hutangnya akan dibayar, dia pun semangat mengiyakan ajakan tersebut. Namun di saat itu, Sarmo ternyata benar-benar membayarkan uangnya kepada Sunario sejumlah 8 juta rupiah. Entah dari mana dia mendapatkan uang itu, namun yang jelas, Sarmo ini sebenarnya tidak ikhlas memberikan uang itu dan dia memiliki rencana yang lain. Lalu, di saat mereka hendak pulang, Sunario meminta diantarkan kepada Sarmo ke depan jalan besar. Di saat itu Sarmo menyanggupi. Namun sebelum mengantar Sunario pulang, Sarmo mengajak Sunario untuk ngopi terlebih dahulu. Yang mana ternyata sobat, untuk mendapatkan uangnya kembali, ternyata dari rumah
Sarmo ini sudah mengantongi racun serangga yang nantinya akan dia gunakan untuk menghabisi Sunaryo. Singkat cerita, mereka pun pergi ke warung, sebuah warung angkringan yang tidak jauh dari lokasi mereka. Di saat mereka di warung, Sunaryo ini sempat lengah. Dia tidak sadar ternyata Sarmo secara diam-diam dan terburu-buru menyampurkan racun serangga ke dalam minuman Sunaryo. Dan tidak lama setelah itu, Sunaryo pun minum. Dia tiba-tiba merasakan pusing sampai kelengan, dan dia juga merasakan rasa kopinya itu cukup aneh, seperti rasa obat dan pahit. Lalu Sarmo yang melihat Sunaryo yang mulai pusing, dia menyadari kalau racun sudah bereaksi. Kemudian dia segera mengambil tindakan dengan mengajak Sunaryo untuk masuk ke dalam mobil. Sambil menunggu racunnya berefek dan membuat Sunaryo tewas, Sarmo membawa Sunaryo ini berkeliling dengan mobil sembari menunggu mulut Sunaryo mengeluarkan busa. Dan akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Di saat itu, Sunaryo sempat melihat ke arah Sarmo, yang mana Sarmo ini sambil tertawa menunggu Sunaryo tewas. Lalu setelah Sunaryo tewas, Sarmo langsung mengarahkan mobilnya untuk balik ke arah rumahnya sendiri. Sunaryo yang telah tewas lalu diturunkan dan dimasukkan ke dalam rumah, dan jasad dari Sunaryo itu ditaruh di bawah tempat tidur oleh Sarmo. Dan kalian bisa bayangkan sobat, setiap hari Sarmo ini tidur di kamar tersebut hingga 3 bulan lamanya, yang mana artinya dia tidur bersama mayat. Lalu di sisi lain, keluarga salah satu korban dari Sarmo, yaitu keluarga Agung, sudah mulai merasa curiga karena sudah setahun Agung tidak ada kabar dan tidak pulang. Entah mengapa ini sangat aneh sobat. Keluarga Agung selama ini percaya-percaya saja kalau Agung masih hidup. Dan setelah setahun, barulah keluarganya ini melaporkan kejadian hilangnya Agung kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung melakukan penyelidikan. Dari keterangan keluarga Agung, ternyata dikatakan Agung ini terakhir kali hendak bertemu seseorang yang bernama Sarmo, dan hubungan antara Agung dan Sarmo ini bisa dikatakan cukup dekat. Dan oleh karena itu, polisi pun yang mulai curiga akhirnya menuju ke kediaman Sarmo dan meminta keterangan dari Sarmo. Namun sobat, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Sarmo, polisi tidak menemukan bukti yang menunjukkan kalau kehilangan Agung itu ada kaitannya dengan Sarmo. Karena Sarmo memberikan keterangan dengan sangat tenang dan terlihat tidak gugup sama sekali. Di saat itulah Sarmo akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian. Lalu tidak hanya keluarga Agung, keluarga korban yang lain yaitu keluarga Sunaryo dan juga keluarga Sudimo sudah mulai melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka itu. Apalagi sempat ada ditemukannya kerangka manusia, yang mana pihak keluarga Sunaryo dan Sudimo sebenarnya sempat khawatir kalau ternyata jenazah tersebut adalah jenazah Sunaryo atau Sudimo. Namun tetap tidak ada bukti yang mengatakan kalau itu merupakan kerangka dari 2 orang yang hilang itu. Kerangka yang ditemukan sudah sulit teridentifikasi. Dan lagi-lagi Sarmo di saat itu terbebas dari hukuman dan tanggung jawabnya atas perbuatan kejinya itu. Dan ternyata karena setiap perbuatannya tidak ketahuan, Sarmo ini tidak ada kapok-kapoknya dan dia tidak berniat untuk tobat. Ternyata Sarmo kembali melakukan aksinya. Namun kali ini aksinya itu bukan mengeksekusi orang, tetapi melainkan melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Entah apa penyakit yang dialami oleh Sarmo ini sehingga setiap hal negatif dia coba. Pencurian yang dia lakukan tidak hanya 1 kali 2 kali, melainkan sangat sering. Dan pencurian yang dia lakukan itu sebanyak beberapa kali di tempat yang sama, yang mana hal itu membuat orang-orang yang menjadi korban akhirnya menyusun sebuah rencana untuk menangkap maling yang merupakan Sarmo. Lalu singkat cerita, di tanggal 13 November tahun 2023, Sarmo ini kembali beraksi di Dusun Tukluk, Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo. Saat itu, Sarmo menyasar tempat penggergajian warga dan kebetulan aksinya itu berhasil menggasak 2 buah handphone dan 1 gergaji mesin. Pencurian yang dilakukan oleh Sarmo ini menghebohkan banyak warga. Pasalnya mereka sudah muak kehilangan banyak barang dalam waktu yang berdekatan dan mereka merasa keamanan di dusun mereka tidak baik-baik saja. Makanya mereka yang kehilangan memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
Lalu singkat cerita, beberapa ponsel yang dicuri oleh Sarmo ternyata itu bisa menjadi alat untuk polisi melakukan pelacakan, yang mana dari hasil pelacakan tersebut, akhirnya polisi mendapatkan titik terang yang mengarah kepada pelaku pencurian, yaitu Sarmo. Hingga pada tanggal 4 Desember tahun 2023, atas barang bukti yang ada, polisi akhirnya meringkus Sarmo kembali. Dan ketika Sarmo diringkus, pihak kepolisian dengan keahliannya mengembangkan kasus ini. Dan terungkap ternyata Sarmo ini memiliki permasalahan dengan beberapa orang yang dilaporkan hilang, yaitu Sunario maupun Agung. Karena itulah akhirnya dari kasus pencurian, polisi mencurigai kalau Sarmo ini adalah penyebab hilangnya dari 2 korban yang sempat dilaporkan. Polisi pun mulai mencari kebenaran. Di saat itu, polisi mendesak Sarmo dan dengan caranya, Sarmo akhirnya mau mengakui perbuatannya yang lain, yaitu dari mulai hilangnya Katiani, Agung, Sunario, serta Sudimo. Semuanya itu dia akui karena perbuatannya. Saat semua terungkap di dalam penyelidikan, Sarmo ini mengakui dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dia menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya itu. Sarmo juga mengaku semua perbuatannya itu dia lakukan sendirian tanpa campur tangan dari pihak lain. Alasannya adalah karena masalah ekonomi. Lalu menariknya, Sarmo ini termasuk ke dalam kategori eksekutor yang berulang yang melakukan aksinya demi kenyamanan dan keuntungan pribadi. Biasanya, pelaku dalam kategori ini awalnya adalah penipu atau pencuri yang kemudian meningkatkan kekerasan saat dia merasa terusik. Mereka cenderung mengincar kerabat atau orang yang mereka kenal untuk dihabisi dengan tujuan merampas harta. Dan orang-orang seperti Sarmo ini menggunakan cara-cara yang lebih halus seperti racun dan sering sekali mengulang perbuatannya dengan motif yang sama. Lalu, meskipun Sarmo ini menyatakan penyesalannya, rekam jejaknya menunjukkan bahwa dia mungkin akan mengulangi tindakannya itu jika diberi kesempatan. Dan sampai saat sekarang ini, kasus ini masih berlangsung dan pihak keluarga menangis histeris ketika mengetahui ternyata anggota keluarga mereka menjadi korban dari Sarmo. Mereka tidak menyangka selama ini anggota keluarga mereka tersebut sudah dieksekusi. Akhirnya kasus Sarmo ini semuanya terungkap pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dan kasus ini lebih dari sekedar pencurian handphone tetapi juga tindakan yang lebih serius yang ternyata dilakukan selama bertahun-tahun mulai dari tahun 2020, yaitu Sarmo mengeksekusi orang lain atau dengan sebutan eksekutor berantai. Polisi pun akhirnya merilis kasus eksekusi sadis ini. Sarmo dihadirkan di dalam konferensi pers di Mapolres Wonogiri dan atas perbuatannya itu Sarmo akan menghadapi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah tentang Sarmo, seorang eksekutor berantai yang seperti sudah ketagihan menghabisi nyawa orang lain demi bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?